baru tahu juga ternyata dari skema Ponzi ini maupun juga dari skema-skema kejahatan ini ternyata dia saling merekrut ini seperti multi level marketing ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kejahatan ini mendapatkan ruang. Juga mereka punya backing, punya backup ya dari orang-orang kuat misalkan. Orang-orang kuat ini maksudnya? Orang-orang kuat ya bisa jadi ya seperti kita ketahui ya mungkin itu oknum pemerintah. Metro Bali Podcast. Selamat datang di Metro Bali Podcast. Menabung, berinvestasi tentu tujuannya untuk sebuah masa depan. Ternyata banyak sekali lembaga-lembaga yang hadir memberikan beragam tawaran. Mungkin yang biasa itu adalah perbankan. Lalu bagaimana dengan keinginan banyak masyarakat untuk berinvestasi yang mana tujuannya ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dengan iming-iming bunga yang sangat tinggi, akhirnya banyak yang tertarik, bahkan jumlahnya sampai ratusan orang, dan bahkan ini berulang terjadi. Ada apa dengan hal ini? Apakah masyarakat memang tidak tahu? Atau mungkin ini terjadi karena begitu lahainya mereka yang bergerak di investasi ini? Apakah ini ilegal? Apakah ini bodong? Atau karena apa? Kenapa harus terjadi berulang? Kita akan jawab di Metro Bali Podcast kali ini. Di studio telah hadir tamu saya yang sangat-sangat istimewa, Om Swastiastu. Swastiastu. Wow, sepertinya Metro Bali Podcast hari ini berbeda dari biasa. Oke, terima kasih nembe niki. Iya. Baik, hadir di Metro Bali Podcast kali ini beliau adalah Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna, Mahendra Data Wedastra Putra Suyasa 3 SE M3 MSI. Terima kasih. Yang saya tahu beliau ini adalah putra Bali yang sangat-sangat istimewa banget tentunya buat Bali. Karena beliau duduk di DPD RI untuk jabatan yang kedua nih? Periode kedua. Mau rencana ketiga? Kalau falsum politik, next move itu harus rahasia. Oh gitu, oke deh. Baik, izin saya panggil Tuaji Dadas. Silakan Om Jaya. Terima kasih hadir di Metro Bali Podcast di tengah situasi kesibukan. Dan sepertinya beliau, Tuaji, selalu hadir di tengah situasi masyarakat yang banyak masalah. Dan masalahnya berulang kali terjadi. Khususnya kali ini kita akan bahas terkait banyak korban. Ini yang tercatat dalam media ada sebanyak 60 korban penipuan investasi dana oil konsorsium yang dilakukan oleh NTD ya. Ini saya pernah dengar sih tentang hal ini lewat media sosial. Kala pertama muncul ini kan banyak sekali orang yang tertarik. Dari banyak kasus yang terjadi, dari pantauan Tuaji ini menjadi tren atau karena apa? Kata kunci pertama sebelum kita bahas detail dan dari perspektif hukum, semua ini terjadi karena ada sikap atau sifat dari manusia yang secara umum kita tahu kalau bahasa Inggrisnya itu greedy. Greedy itu serakah. Itu kata kuncinya. Pengen dapat banyak gitu ya. Pengen dapat banyak tanpa harus menghilangkan suatu logika. Ya, dalam artian karena korban-korban dari banyak investasi bodong ini tidak hanya kalangan masyarakat desa. Kalau masyarakat awam kita bisa maklum, mungkin literasinya kurang, mungkin wawasannya kurang, jenananya kurang. Tetapi ketika korban ini ada yang namanya aparat, ada pegawai negeri, ada profesor, ada juga orang-orang intelektual, itu yang menjadi tanda tanya. Tetapi setelah saya pelajari semua, karena keserakahan saja sebenarnya terjadi. Keserakahan yang diakomodir oleh oknum-oknum predator ini seperti itu. Di dalam catatan saya selaku Komite 1 Bidang Hukum, ada beberapa kasus yang memang kita tangani, yaitu pertama ada tentang gold coin ya. Itu tahun berapa ya? Tuh udah lama yang kayaknya. Gold coin tahun ini sudah tersangka dan ditahan. Kemudian ada untuk dana oil konsorsium yang sekarang sedang kita tangani juga, kemarin sudah bertemu dengan para korban dan juga tim kuasa hukum. Kemudian yang selanjutnya itu ada juga kemarin beberapa waktu yang lalu tentang solid gold berjangka juga ada aspirasi masuk. Kemudian tentang yang namanya investasi yang melalui suatu skema Ponzi seperti trading ya, misalkan Binomo, Fahrenheit itu juga masuk. Itu ada yang di Senayan kita masuk. Jadi cukup banyak dari kami yang menangani dan concern terhadap itu. Ada
baik permasalahannya misalkan ada tentang yang namanya masalah tentang bagaimana kinerja kepolisian, misalkan yang dianggap mungkin perlu dikawal, atau misalkan dari penanganan yang bersifat seperti mediasi seperti itu. Dan cukup banyak Bali ini cukup banyak sekali korban-korbannya, dan terutama setelah pandemi 2 tahun ini keluar semua masalahnya. Dari masa pandemi transisi sekarang ke endemi ini 2 tahun masalah kita terlockdown ini, terbatas ini, semua masalahnya semuanya akhirnya keluar. Dan ini kan sebenarnya yang kami tangani kasus-kasus lama. Ini kasus-kasus yang sudah terjadi 2021, ada macet pembayaran bunganya atau pembayaran keuntungannya, mungkin sharingnya macet itu 2021, akhir 2020. Jadi sebenarnya ini masalah lama yang baru keluar di tahun 2022. Begitu. Dan biasanya ini muncul ketika ada kemacetan, tapi pada saat lancar-lancar saja kan aman-aman aja. Ini bisa kenapa begitu? Begini, mereka ini kan para investor jahat ya, baik juga itu pemain, aktornya, dan juga mungkin juga mereka punya backing, punya backup ya dari orang-orang kuat misalkan. Orang-orang kuat ini maksudnya? Orang-orang kuat ya bisa jadi ya seperti kita ketahui ya, mungkin itu oknum pemerintah, mungkin juga oknum aparat begitu ya. Karena ini kejahatan ini terorganisir. Jadi pelaku-pelaku di lapangan seperti yang sekarang sedang dilaporkan itu saya yakin hanya pelaku di lapangan. Ya, mereka ini misalkan seperti PT DOK di Dana Oil Konsorsium ini. Bagaimana seseorang yang sudah bertahun-tahun misalkan dia bisa melaksanakan suatu operasi yang menurut saya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi orang ini bisa mendapatkan akses, bisa bertemu dengan petinggi-petinggi loh. Ya, dia bisa masuk, dia bisa berfoto dengan para jenderal misalkan, karena kemarin pada saat lapor ke kantor DPD kita juga ditunjukkan ini yang namanya si oknum ini, dia juga selalu menakut-nakuti nasabah itu atau kliennya dengan foto-foto, misalkan saya sudah foto dengan pejabat A, pejabat B, pejabat C, begitu. Untuk memberikan kepercayaan. Kesan kepercayaan kan begitu. Walaupun sudah diklarifikasi, terima kasih sudah dari aparat sudah klarifikasi bahwa itu cuma sekedar lalu lalang aja pas makan malam mungkin, pas ketemu di acara seremonial. Tetapi itu diklaim oleh si pihak ini dan dijual lah itu foto-foto itu. Nah, jadi kan sebenarnya pejabat-pejabat seperti kami kan agak serba salah ya. Kan kita kan nggak bisa periksa satu-satu gitu ya. Nah, makanya dalam artian saya juga meminta kepada aparat, contohnya misalkan dari pihak kepolisian, kejaksaan maupun juga pengadilan, itu untuk berhati-hati dalam menerima tamu. Karena dalam acara seremonial bisa saja mungkin orang yang meminta foto itu maksudnya tidak baik ya. Dan akhirnya itu terjadi di PT DOEK ini. Ya, jadi setiap masyarakatnya pingin protes, pingin mempertanyakan, selalu di-share lah foto dengan jenderal ini, foto dengan aparat ini, seperti itu. Jadi ini jadi temuan. Nah, itu mungkin nanti kita bisa sampaikan juga. Kalau saya, urusan saya kan dengan Kapolri. Ya, jadi kami dari Komite 1 Bidang Hukum setiap bulan, beberapa bulan sekali kami ada rapat dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung. Kita juga ada pertemuan dengan Menko Polhukam, seperti itu. Hal-hal seperti ini tentu akan kami laporkan nanti pada saat rapat ya, karena saya sebagai Komite Hukum tentu juga ada pengawasan undang-undang. Nah, kembali ke tadi masalah, kenapa masyarakat itu baru protes ketika mereka tidak mendapatkan bagian, dan kalau ada yang memang agak nyinyir sedikit ya, netizen selalu mengatakan, Ketua Haji ini kan kemarin pada saat dia dapat untung dia diam-diam aja kan begitu. Jadi gini polanya. Mereka itu sebenarnya dana itu saya yakin tuh masih ada. Dana itu masih ada? Dana itu masih ada, walaupun seperti kasus Gold Coin itu yang sudah ditahan sama di Polresta kemarin, sudah tersangka dan ditahan. Saya baca rilis itu, dana itu dari sekian puluh miliar itu ternyata menurut pengakuan dari yang ada bahwa itu dana sudah disimpannya mungkin di kripto. Ya, sama juga seperti makin kan sedang marak para penipu-penipu ini, banyak sekali yang menempatkan uangnya itu justru di luar negeri. Ya, apakah disebut money laundry, apakah disebut cuci uang, atau mereka mungkin ada suatu permufakatan jahat ya, bahwa ini mungkin ada juga yang bermain dari pihak asing kan, seperti itu. Salah satu negara yang favorit untuk menjadi suatu proses untuk mengelabui data ini adalah Turki. Kenapa Turki?
Ya pertama Turki dia terbuka ya, karena datang ke sana nggak perlu lama pakai visa ribet seperti Eropa. Yang kedua Turki kan sedang masalah sudah 70% inflasi, sehingga mungkin kebijakan negaranya dia membuka semua macam investasi dan modal asing kan seperti ini kan. Seperti kemarin kalau kita lihat ada satu kasus di pusat di Mabes, bagaimana ada seorang selegram yang juga merupakan promotor dan juga dari masalah investasi trading ini, sebelum ditangkap oleh Mabes Polri itu kan sebelum ditangkap reskrim kan perginya ke Turki dulu. Ini ada suatu kecurigaan dan ini sudah menjadi perhatian tiang di Senayan kan seperti itu. Kenapa kok negara ini selalu begitu? Kalau misalkan ke Singapura, ke Malaysia, ke ASEAN, ke Eropa tuh susah. Ya, karena dia harus ada banyak itu tracing uangnya itu jelas. Nah, ada beberapa negara ini yang disebut sebagai surga investasi ya, termasuk juga Maldives, termasuk juga Bahamas. Nah, kembali ke kasus ini, uang itu ada, the money is there. Ya, kalau kita lihat ini ada yang nyimpen uang ini. Ada yang tukang nadahnya ada yang memang jagain berangkasan nih ada, saya tahu, paham gitu. Kenapa Tuh Haji sebegitu yakinnya hal tersebut? Ya karena kan saya sebagai pejabat negara kan informasi yang saya dapat kan A1. Ya. Kalau saya ngobrol pasti ngobrolnya dengan pihak yang sangat berwenang gitu loh. Ya. Nah, tetapi kan kita tidak bisa melakukan sesuatu, pertama kan keterbatasan dari seorang anggota dewan itu kan ada trias politika, ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Kita tidak bisa intervensi hukum, tetapi kita bisa memberikan pandangan dan rekomendasi. Nah, jadi info-info yang kita dapatkan ya selama rapat, selama kita misalkan kunjungan ke luar negeri, ketika kita bicara dengan banyak orang dari level atas sampai level bawah, itulah yang kita sampaikan nantinya kan begitu. Tapi kita tidak bisa intervensi hukum karena ada suatu etika politik kan begitu. Nah, cuman info-info ini astungkare, info-info yang selama ini kami supply, yang kami sampaikan ke aparat, ke Mabes selalu direspon dengan baik. Saya memuji dari kinerja Kapolri, termasuk juga dari teman-teman misalkan di kepolisian, di kejaksaan, pengadilan, mereka sangat concern sekali. Ya. Nah, semua dalam bingkai nawacita Pak Presiden seperti itu. Dan ini kan terjadinya berulang Tuh Haji, dari tahun ke tahun, kemudian merebak ketika mereka tidak mendapatkan hasil, kemudian kemarin juga pada saat pandemi hadir, itu kan trading yang paling keren bisa dikatakan seperti itu. Oke, ini keserakahan bagi kita untuk mendapatkan hasil yang banyak. Tapi sejauh ini, apakah tidak ada sebuah sistem yang bisa menyaring yang namanya investasi-investasi seperti ini untuk masuk ke Indonesia atau ke Bali khususnya? Nah, contoh saja misalkan gini, kalau sistem kita kuat, peraturan perundang-undangannya kuat, supervisi dari OJK pun kuat, begitu ya. Cuman kan terjadinya proses transaksi ini, itu kan adalah proses di lapangan. Anggap saja dengan bahasa gampangnya, ada misalkan seorang selegram atau seorang artis afiliator atau siapapun yang bridging, yang menjembatani, dia melakukan suatu proses transaksi misalkan, atau dia proses sosialisasi, dan pada saat dia meyakinkan calon nasabah, pada saat itu juga dia bisa deal. Dealnya kan sederhana, dia akan transfer uang. Baca saja undang-undang perbankan, baca saja undang-undang bank. Seseorang yang sudah mentransfer uang dalam keadaan apapun itu, mau dia dihipnotis, mau dia diancam dengan todongan senjata, ibaratnya seperti itu ya, maupun dia misalkan sadar atau tidak sadar, lagi mabuk, bisa nggak bank itu meminta balik lagi uang itu? Nggak bisa. Makanya kalau orang udah salah transfer misalkan, itu nggak bisa lagi balik, karena itu udah resiko. Ya, jadi bank juga ada undang-undangnya mengamankan itu. Nah, jadi kan proses itu kan proses dari hulu ke hilir. Hulunya ini bagus, hulu ini peraturannya bagus. Semuanya sudah. Hilirnya ini yang terjadilah daily basis. Misalkan pada saat dia menyetorkan 10 juta dulu. Saya bacakan slot-slotnya 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ditambah ada yang naik, dia top up lagi 100 juta. Nah, jadi proses di lapangan ini adalah proses yang tidak selalu bisa dikontrol oleh negara. Dan jangan lupa, negara dalam artian ini aparat, baik itu kepolisian, baik itu kejaksaan, baik itu juga dari institusi hukum yang lain, ini kan menjadi stelsel pasif. Ya, beda loh dengan kasus narkoba, beda dengan kasus pidana terorisme. Kalau narkoba, terorisme, korupsi,
lembaga bantuan ini, lembaga hukum ini dia jadi stelsel aktif. Dia bisa menemukan, dia bisa langsung mentersangkakan, dia bisa langsung menciduk. Nah, tetapi urusan-urusan seperti ini harus ada laporan. Nah, kalau seandainya tidak ada laporan ke pihak kepolisian, maka dianggap baik-baik saja. Makanya sekarang saya juga turut mengedukasi masyarakat yang merasa dirugikan. Kita sudah memiliki instrumen hukum. Tidak bisa hanya sekedar demo, tidak bisa hanya sekedar cuap-cuap di medsos, hanya ngomong ngalor ngidur, tutur tinular ke sana nggak bisa. Artinya harus melaporkan ke aparat hukum. Apakah nanti melalui lawyer, kuasa hukum, atau misalkan dia secara kolektif bisa class action. Makanya makin tiang di DPD RI membuka posko pengaduan PT Doaka sampai tanggal 31 Agustus. Karena ada korban yang ada lawyer, ada korban yang tidak punya lawyer. Yang tidak punya lawyer ini yang tiang akomodir. Nah, artinya sekarang seperti masalah PT Doeka. Dulu itu mungkin PT Doeka ini mungkin legal. Karena dia sudah berbentuk PT. Sudah bentuk PT, mendaftarkan. Nah, tetapi dengan rilis terakhir 2021 pada bulan Juli, itu OJK dengan sejumlah PT-PT yang lain itu sudah memblacklist, sudah menyatakan bahwa PT dari Dana Oil Consortium ini itu adalah yang ilegal. Jadi OJK ini sudah rilis, tetapi mungkin OJK-nya kurang sosialisasi. Mungkin juga hanya share-nya di grup mereka saja, di Instagram, Facebook-nya dia aja. Masyarakat kan sekarang kan kalau dibandingkan dengan swasta ini kan kalah cepat negara ini. Nah, jadi menurut yang sebenarnya ada satu lagi yang menurut yang pintarnya para penipu-penipu itu, baik itu penipuan investasi. Sekarang Tiang juga sedang tangani namanya penipuan tentang TKI PMI, ada sekolah-sekolah LPK bodong. Itu semua itu garis merahnya ketemu semua tuh. Apa? Memanfaatkan kepolosan secara psikologi budaya, sosial budayanya orang Bali itu sangat dipelajari. Karena orang Bali itu dianggap tidak akan ketika rugi tidak akan protes, menyerahkan kepada hukum karma, atau mungkin dia malu di komunitasnya. Contoh, mungkin PT Doeka ini ada 6.000 korban menurut catatan. Tetapi yang melaporkan ini less dari 1.000. Jadi 5.000 orang ini diam-diam aja mengikhlaskan. Mereka mungkin malu ya, karena nggak enak dong, sudah pendidikan S1, S2, S3, sudah menjabat mungkin sebagai kelihatan serakah, rakus gitu ya. Jadi itu efek psikologi yang dipelajari oleh mereka-mereka yang banyak, yang baik itu pelakunya orang Bali sendiri maupun orang luar Bali. Makanya penipuan-penipuan begini sebenarnya kalau seandainya masyarakat Bali ini memiliki kesadaran jenane, kemudian literasinya bagus, suka riset karena punya handphone, jangan cuma sekedar ngelihat Instagram atau TikTok, tapi ngecek juga dong ini syaratnya gimana. Apalagi sekarang kan OJK sudah punya program namanya 2L. 2L itu logic dan legal. Sekarang logikanya saja. Bagaimana mungkin ketika kita investasi uang 100 juta misalkan, itu bisa dapat bunga lebih dari bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tolak ukurnya kan perbankan. Lihat aja suku bunga di bank. Nah, kalau lebih dari bank itu udah nggak mungkin, sampun. Begitu ya. Dalam artian pemerintah ini sudah rules, tapi kan pemerintah, kami kan tidak bisa masuk ke dalam urusan domestik. Ini kan urusan rumah tangga masing-masing nih. Begitu loh ya. Ternyata ini sangat luas sekali tuh aja ya. Ini menjadi ribet dan menjadi masyarakat resah. Dan ini sangat berpengaruh ketika pandemi ini datang, di mana masyarakat sedang menata keuangan, tetapi mereka kenapa malah di masa pandemi ini begitu banyak sekali orang memilih solusi untuk terjun ke investasi ini? Karena di saat pandemi kita by system dipaksa, by nature, dengan semesta kita dipaksa go digital. Ya, bayangkan dalam masa pandemi ini ada 2 tahun kita di rumah terus. Tidak bisa keluar negeri, tidak bisa keluar Bali, tidak bisa naik pesawat, dibatasi sampai jam 9, sudah harus standby di rumah. Kemudian ya kalau Tiang selalu melihat dari sisi dua sisi mata uang ya. Pertama ada hal-hal positifnya. Bagaimana misalkan perkembangan ekonomi kita,
bagaimana sekarang ekonomi kita di Bali, bagaimana dagang-dagang begenyol, bagaimana dagang-dagang kuliner sukle tanpa harus membuat toko dengan promosi di Instagram walaupun di gang-gang dicari. Ya, bagaimana entrepreneurship dalam bidang digital ini meningkat luar biasa. Itu positifnya. Ya, kita kenal objek-objek wisata misalkan seperti Buleleng atau di Bali-Bali yang tidak selatan menjadi lebih terkenal ketika viral di media sosial. Itu adalah in a good way seperti itu. Tetapi ada juga sisi gelapnya. Sisi gelapnya itu adalah situasional fisik orang-orang Indonesia, orang Bali yang memang secara fisik jam 9 sudah harus di rumah, kemudian sudah ada pembatasan. Kita dulu ingat dong jam 9 kemarin sudah ada pembatasan, pecalang di mana-mana, orang harus masuk rumah semua, sudah seperti kondisi lockdown. Di sanalah dimanfaatkan karena satu-satunya media penghibur adalah medsos dan juga gadget. Nah, disinilah masuk, belum lagi di ruang-ruang WA, WhatsApp group. Nah, karena saya baru tahu juga ternyata dari skema Ponzi ini maupun juga dari skema-skema kejahatan ini ternyata dia saling merekrut ini seperti multi level marketing ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kejahatan ini mendapatkan ruang. Dan ruang itu memang disediakan oleh sistem alam gitu loh ya. Jadi orang ini sudah terlockdown, sudah ter-PPKM, ditambahlah dengan informasi-informasi. Mungkin mereka dapat uang dari kapal pesiar. Ada yang saya dengar kemarin dapat uangnya dari uang pesangon. Pada saat mereka dipecat 2020 mereka dapat 200 juta pesangon. Itu dipakai untuk itu yang dipakai hanya karena tawaran bunga yang menarik. Nah, sebenarnya dalam bahasa gampang kan gini nih, misalkan saya investor, saya nyetor 100 juta. Sebenarnya uang 100 juta tuh utuh, cuman dimainkan aja. Jadi on the table ini ada uang 100 juta, cuman misalkan untuk kliennya ya kita bagi aja, misalkan dia dapat berapa persen, 5% ya, misalkan dia akan kasih 500.000 per minggu, per bulan. Jadi dia continue, dan dia tahu pada saat sudah bulan kesekian, itu harus di stop, gitu loh. Jadi ada bulan-bulan yang harus dia top up. Misalkan Tiang kasih pancak nih berapa kali nih ya, misalkan udah investasi tak kasih nih 500 bulan ke-6 kan happy nih. Wah, bener nih terbukti lanjut kan gitu. Ya. Telepon sama marketingnya. Mau top up nggak gitu loh, mau dinaikin nggak ininya? Oke, naikin, jadi dari 1 juta jadi 1 M. Ditambah lagi nih 3 bulan 4 bulan. Kalau 1 M artinya per minggu 5 juta. Kan naik lagi. 4 bulan aja nambah 20 juta, bangga lagi. Ngajaklah dadongnya, ngajaklah pekaknya, semua diajak satu desa. Seperti ya. Seketika sudah pada saat titik limit, anggap sudah saya dapat uangnya 2M, cut. Jadi sebenarnya dan kan ada sisa saldo uang itu. Ini yang kita pertanyakan, makanya nanti perjuangan kita di Mabes itu adalah perjuangan bagaimana mengembalikan uang itu, bukan sekedar memenjarakan orang ini. Nah, itu yang mempunyai kuasa untuk memediasi itu adalah dari kepolisian. Nah, kalau perjuangan Tiang pragmatis mantan, gimana uang orang-orang ini balik? Nah, tapi sekarang undang-undang berbicara itu tidak. Kalau kita lihat peraturan perundang-undangan pidana misalkan, itu segala sesuatu kalau masuk proses pengadilan, itu kan uang jadi barang bukti. Nah, barang bukti ini baru bisa dilepaskan atau dirilis ketika inkrah. Jadi sebenarnya yang melaporkan ke polisi ini, saya kemarin ketika banyak dari para korban datang ke kantor Tiang di DPD, saya sudah sampaikan, mohon maaf, Tiang friendly speaking, kalau ini prosesnya ke dalam proses hukum, ini bertahun-tahun. Karena pertama di kepolisian perlu waktu. Ya, yang kedua nanti di pengadilan negeri dulu. Butuh waktu. Setelah ada keputusan, banding ke pengadilan tinggi. Setelah banding, setelah tinggi, naik lagi ke MA. MA pun akan ada namanya peninjauan kembali PK. Jadi ini takes time bertahun-tahun. Makanya saya minta move on mereka. Boleh laporkan, silahkan ikuti prosedur secara perundang-undangan. Nanti Tiang yang akan berkomunikasi dengan Mabes. Sekarang kan masih di Polda nih masalahnya. Kita juga dorong Polda biar selesai lah. Cepat nih untuk ngurusin kan begitu. Nah, jangan sampai nanti Polri turun tangan. Jangan sampai Propam turun tangan. Kompolnas turun tangan kan begitu. Masyarakat kan bisa melapor ke pusat tanpa harus melalui Polres maupun Polda. Nah, artinya masyarakatnya ada keinginan juga, ini orangnya harus dipenjara nih.
ini penjahat, ini harus penjara. Ada yang motifnya sakit hati, ada yang mengatakan, Ji, dia nggak peduli sama uang saya, tapi saya sakit hati sama orang ini. Saya harus buat dia yang sudah merugikan keluarga saya, dia yang sudah menghabisi harta saya, pokoknya harus masuk penjara, leget yang Ji. Banyak motif sebenarnya. Tapi menurut tiang akan kawal niki, proses-proses apapun yang disampaikan. Dan kalau tugas DPD nih tanpa bermaksud mengintervensi hukum, kita kan ada pengawasan undang-undang yang kita awasi, undang-undang kepolisian. Ya, kinerja kepolisian kita awasi seperti itu. Kayak kita awasi undang-undang TNI, sama juga kalau tiang di pertahanan keamanan undang-undang kejaksaan, tentang undang-undang pengadilan seperti ini Nah, jadi artinya dalam konteks, ada beberapa konteks kita akan supervisi nih seperti itu. Wow, ini akan membuat kita semakin lega. Begitu jelas sekali Tuh Haji menjelaskan bahwa semua aturan ini semua harus dilaksanakan dengan baik dan semua ini harus diketahui sesungguhnya oleh masyarakat. Saya tertarik tadi ketika ada 6.000 nasabah, bisa dikatakan begitu. Ada 6.000 investor yang masuk di DOK ini dan hanya 60 korban yang melapor. Yang jelas dari 1.000 lah, karena ada ratusan. 1.000 kira-kira ya. Dan kemudian ini kan tidak kasus yang pertama Tuh Haji ya. Apa nggak lelah nih? Tuh Haji harus memediasi, kemudian juga harus menemani mereka. Ini kan harus bekerja dengan hati sampai kemudian pada titik yang sangat jauh. Dari banyak kasus yang terjadi, apakah sudah ada yang terselesaikan begitu? Ya, kalau tadi pertanyaan pertama, kalau dibilang lelah ya enggak ya, karena I love this job gitu ya. Karena yang pertama seorang saya doktor sosial politik. Jangan ngambil mata kuliah itu dong kalau misalkan nggak mau berhubungan sama orang kan gitu ya. Artinya itu. Jadi pertama, yang kedua Tiang juga banyak belajar. Banyak belajar. Jadi ketika ada laporan-laporan ini, saya baru tahu bahwa ya sambil riset lah. Oh begini loh secara psikologi orang Bali itu dikalahkannya dari sisi ini, sisi itu. Coba misalkan uang 300M, 600M, 1 triliun itu dipakai misalkan untuk wirausaha ya. Seperti kemarin ada korban yang dapat rugi 500 juta, ini kan sudah bisa jadi 5 minimarket loh. Kalau memang dia mau kan begitu. Dia sudah bisa ambil 2 franchise loh sebenarnya. Itu yang membuat Tiang. Jadi atau buat mereka Tiang inginnya biar mudah tapi dapat gitu ya. Greedy. Kembali ke dalam artian kerakusan itu. Makanya nanti mohon maaf kalau misalkan ini setelah tersangka, misalkan dia sudah dipenjara, secara hukum dibaca juga dong undang-undang pidana. Seseorang yang sudah dipenjara, sudah mendapatkan hukuman badan, dia sudah keluar dari penjara nih, itu masyarakat nggak bisa nuntut lagi. Kalau ada yang nuntut, jadi sudah tidak ada harapan lagi. Udah ada harapan lagi, sama dengan LPD. Makanya LPD kemarin seperti kata kejaksaan ada sekitar 18 yang sudah di tipikor. Dari pihak Jaksaan lapor ke Tiang 18 LPD sedang ditipikorkan. Ada juga 40 ongoing mungkin. LPD yang akan dimasalahkan niki ya karena masalah penyertaan nih Jadi mungkin pernyataan itu juga koperasi ya Tuh Haji ya. Koperasi ya banyak koperasi mungkin karena dia ada undang-undang ya. Dia ada undang-undang koperasi, makanya dan dinas koperasi kita di Bali cukup proaktif dan masyarakat dan di koperasi ini psikologi masanya tidak seperti di LPD. Di koperasi itu mungkin karena anggota ya dia lebih berpikir pragmatis, penyelesaiannya dia mediasi rata-rata. Jadi nggak main lapor. Nah LPD ini kan bisa jadi temuan, bisa menjadi laporan. Temuan itu karena ada penyertaan modal pemerintah yang jumlahnya nggak kurang dari 5 juta. Bagaimana mungkin kejaksaan bisa masuk ke dalam LPD hanya gara-gara penyertaan modal yang nggak seberapa. Makanya kemarin Tiang sudah berkirim surat kepada gubernur atas saran dari beberapa universitas, fakultas ekonomi di Bali yang Tiang rapatkan di DPD dalam FGD. Rekomendasinya salah satunya adalah bagaimana agar penyertaan modal di 1.400 LPD di Bali nika mangta dihibahkan gitu loh. Jadi jangan dianggap penyertaan modal. Jadi nggak fair. Ada kasus desa adat di Kuta Selatan, asetnya 500 miliar, itu bisa dimasalahkan sama kejaksaan karena ada dana penyertaan 5 juta. Perubahan dari diibahkan itu akan membebaskan si LPD niki dari jeratan hukum. Itu apakah aturannya bisa sudah ada atau bisa dirubah? Ada Undang-Undang Nomor 1 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
kita udah punya undang-undang tentang yang namanya local value tentang adat. Hanya 2 provinsi yang diakui, yaitu LPD dan kedua Nagari di Sumatera Barat. Nah, jadi kalau misalkan sudah ada dihibahkan, ya apakah kita gubernur ini mau, atau nanti gubernur baru mau, menurut saya itu segera dirilis agar kejaksaan nggak bisa masuk. Jadi ketika ada permasalahan akan dikembalikan ke sistem Undang-Undang Nomor 1 nih ke. Nah, kalau sekarang enggak, kejaksaan dia akan gagah berani akan menciduk. Makanya 1.400 desa adat ini mungkin giliran Anda nanti, atau mungkin gilirannya jadi besok. Jadi saling menunggu ini. Artinya sekarang harus ada gerakan politik, harus ada namanya gerakan Bali Mawacara kalau istilahnya. Kan ada desa Mawacara, ada Bali Mawacara. Harus ada gerakan 1.400 desa adat ini harus menuntut kepada pemerintah lokal untuk bisa menghibahkan. Nanti kita konsultasi hukum lah kepada mahkamah. Kira-kira kalau untuk menghibahkan ini harus dengan selega surat aja. Surat dari gubernur. Surat dari pemerintah, dari gubernur sebagai pengayom ya, kan ada dinas-dinas. Saya rasa itu menjadi salah satu. Jadi itu tidak butuh proses yang panjang. Enggak, cuman misalkan per desa adat atau dibuatkan peraturan secara kolektif. Tidak melalui Perda kah? Kalau Perda saya rasa enggak. Perda nanti bisa dirubah, tetapi untuk injury time itu bisa. Itu sama dengan Perpres lah kan gitu. Peraturan gubernur saya rasa bisa. Nah, tapi sekarang kan tinggal keberanian saja, karena surat dari seorang pejabat lokal di Bali itu yang menjadi pembela ketika ada LPD-nya dalam jeratan hukum dan pengadilan. Kemarin Tiang udah bicara dengan beberapa kepala jaksa di Bali, Kejari. Itu kita sedang usahakan agar uang sitaan atau uang yang rugi itu, ya baik itu dari LPD, baik berupa uang cash maupun juga harta ya, sertifikat, misalkan ada juga tentang tabungan emas, itu kalau bisa memang dikembalikan kepada masyarakat. Jadi saya sendiri secara pribadi puas kalau hanya misalkan ketua LPD-nya saja dipenjara, tapi dia nggak mengganti uangnya. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan lewat mediasi atau penggantian. Nah, masalahnya kan kemarin memang kita arahkan ke tipikor. Karena di tipikor penjaranya lebih lama, 8 tahun maksimal. Dan bisa ada pasal penggantian uang. Tapi kalau dibawa ke undang-undang pidana biasa, itu nggak ada. Penjaranya cuma 4 tahun. Paling dia dapat 2 tahun, dia korup 20M, lalu bebas. Dan uang tidak perlu dikembalikan. Dan uang tidak perlu dikembalikan. Nah, masalahnya kan ada klausul uang itu dikembalikannya ke negara. Jadi bagaimana mungkin uang dikorupsi 20M, pemerintah cuma nyumbang 5 juta, anggap 5 juta lah kepada penyertaan, tetapi ketika dia dapat asetnya, anggap dia baliklah 15M. Nggak diserahkan kepada desa itu, diserahkannya kepada kas negara. Itu yang sedang Tiang cari cara nih gimana gitu loh. Tapi wah, harus bersatu. Masih butuh perjuangan yang lebih lebih semangat lagi nih gitu aja ya. Sepertinya tugas Tuaji ini banyak sekali ya dari berbagai segmen, tidak saja bagi investasi ilegal, investasi bodong, kemudian juga terkait dengan koperasi, kemudian juga LPD, dan akhirnya kembali kepada semeton kita di Bali, kerama kita di Bali. Kira-kira ini kedepannya dari kasus DOK ini menurut Tuaji di mana sih nanti ujungnya? Karena banyak yang pesimis, nggak mungkin deh ini uangnya kembali gitu kan? Iya, jadi begini, tadi kembali ke dalam artian kita kan lihat juga success story. Ya, success story itu kan tergantung dari perspektif korban kan berbeda, perspektif masyarakat berbeda kan begitunya. Nah, Astungkare, kalau tadi dari Panca kasih pertanyaan ke Tiang, ada nggak sih success story bagaimana? Kinerja seorang Arya Wedakarna itu kan ada yang underground, ada yang terbuka, gitu loh ya. Kalau selama ini diabadi di media, di medsos, itu yang memang terbuka. Karena Tiang seorang PNI, saya seorang anak Soekarnois, saya tahu ada memang beberapa hal yang harus terekspos. Dan ini sangat digemari oleh generasi muda. Artinya sekarang kalau sudah urusan masalah korupsi, itu salah satu memang masyarakat ini memang merindukan satu good governance namanya. Ada yang Tiang lakukan secara underground. Underground ini kan Tiang punya akses. Sebagai seorang anggota DPD, kita bisa bicara loh ke Ketua KPK. Tiang bisa bicara sama Kapolri, Tiang bicara sama Panglima, saya bisa bicara sama semuanya. Karena undang-undang memberikan kekuasaan untuk itu. Seorang anggota DPD ini kan sejajar presiden. Ya, jadi kita lebih tinggi dari menteri loh.
Presiden, DPR, sama DPD. Perbedaannya kalau DPR partai politik. Kalau dia DPD ini independen. Dia bukan parpol. Makanya kalau dilihat kenapa kinerja DPD seorang AWK itu tidak takut sama siapapun, kita hantam-hantam saja karena saya nggak ada partai. Nah, kalau mungkin saya menjadi anggota DPR, mungkin partainya akan jewer saya kan begitu. Ngingetin, jangan. Kalau misalkan gitu bisa di PAW, bisa diganti. Makanya seorang Arya Wedakarna yang di DPR RI sama mungkin yang di DPD RI kan berbeda. Itu jadi pertanyaan tiang juga. Ini juga masyarakat, anak muda harus tahu. Kenapa kok ada dulu seorang tokoh di masyarakat ketika di Bali dia kritis? Kenapa setelah dia di Senayan sekarang dia diem? Karena di partai politik itu tidak boleh ada orang pintar lebih dari satu. Metro Bali Podcast.